sesuatu. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan baik dan selamat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pesan Dharma yang berjudul Etika dalam Sembahyang. Umat sedharma yang saya hormati, kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pola atau tingkah laku yang baik. Sementara itu sembahyang terdiri atas dua kata. Sembah yang berarti sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan kata-kata maupun tanpa ucapan. Misalnya hanya sikap pikiran. Dan hyang berarti yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang atau membakti atau mengaturan disebut muspa. Karena dalam persembahyangan itu lazim juga dilakukan dengan persembahan kembang atau puspa. Disebut membakti karena inti dari persembahan itu adalah penyerahan diri setulus hati tanpa pamrih kepada Yang Widi. Manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran menjadi jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, pranayama, dan sikap duduk untuk padmasana, siddhasana, sukhasana, dan vajrasana dapat membuat otot. Sembahyang dengan tekun akan dapat menghilangkan rasa benci, marah, dendam, iri hati, dan mementingkan diri sendiri sehingga meningkatkan cinta kasih kepada sesama. Membenci orang lain sama saja membenci diri sendiri karena jiwatman yang ada pada semua makhluk adalah sama. Bersumber dari Tuhan, seperti yang diajarkan dalam ajaran Tatwam Asi, yang artinya kamu adalah aku adalah kamu. Kemudian dengan sembahyang kita dimotivasi untuk melestarikan alam, karena bersembahyang membutuhkan sarana yang berasal dari alam, seperti bunga, daun, buah, dan air. Sebagaimana tercantum pada Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berbunyi, Patram puspam palang toyam yome bhaktya praya cari tat aham bhakti umatam asnami prayat mana. Artinya, siapapun yang sujud bakti kepadaku, mempersembahkan sehelai daun, sekuntung bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Umat sedharma yang terkasih, ada hal lain yang harus kita jaga ketika melaksanakan sembahyang, terutama ketika sembahyang dilaksanakan di Pura Kayangan, yakni tingkah laku. Dalam media hindu.com pada hari Jumat 5 Januari 2018 menjelaskan tentang bagaimana sembahyang yang baik dan benar di pura. Bersembahyang perlu suasana yang damai dan sakral. Sedapat mungkin usahakan agar anak-anak tidak ribut, berkelahi, menangis, atau tertawa terbahak-bahak. Selagi bersembahyang, ibu-ibu yang memohon anak dapat menitipkan anaknya di jaba pura kepada anggota keluarga yang lainnya. Seterusnya diatur untuk bersembahyang bergiliran. Dapat juga anak-anak dibawa bersembahyang asal diyakini tidak akan ribut di pura. Wanita dilarang masuk ke pura dengan rambut terurai
atau yang sering kita sebut menggambahan, karena rambut wanita yang terurai simbol marah atau nesli. Semuanya bertentangan dengan hakikat tujuan pemula. Keadaan sedang berkeringat banyak, berpakaian tidak layak, dalam keadaan marah, sedih, atau terlalu gembira juga dilarang masuk ke pura. Berbicara mengenai bagaimana tata cara masuk ke pura, dewasa ini lagi ngetren gadis-gadis bahkan juga ibu-ibu pergi ke pura memakai kebaya yang terbuat dari bahan tipis seperti kaca, sehingga dengan jelas terlihat busana dalamnya dan bentuk tubuh yang menonjol juga terlihat. Hal ini sangat bertentangan dengan norma agama karena akan mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang bersembahyang. Jika umat Islam bersembahyang dengan berusaha menutup auratnya sebanyak mungkin, kenapa kita kok bersembahyang dengan menonjolkan aurat? Malu kan? Nah, para remaja putri, sadarlah, bersembahyang dengan pakaian yang baik dan sopan. Nanti ada tempatnya dan waktunya di mana remaja putri dapat memamerkan kemolekannya, tetapi jangan ditiru. Kemudian hal yang paling sering terjadi yang dapat membuat suasana di dalam pura tidak tenang adalah ngobrol, bahkan sambil menggosip. Padahal seharusnya di dalam melaksanakan sembahyang di pura yang boleh berkumandang adalah suara genta atau bajra, suara sulinggih yang melafalkan doa dan juga suara kidung. Namun kenyataannya hal ini jauh kalah dengan suara obrolan umat, terutama ketika pembagian firta. Maka dalam kesempatan ini saya berpesan, janganlah kita melakukan hal itu. Sebaiknya kita saling menjaga diri masing-masing, sebab obrolan-obrolan tanpa kita sadari dapat menyinggung perasaan orang lain. Dalam Niti Sastra Sarga 5 bait 3 yang menyatakan bahwa wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta patika pangguh, wasita nimitanta manemu duke, wasita nimitanta manemu nidre. Artinya, karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapat kematian, karena berbicara engkau menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapat sahabat. Maka dari itu semua umat sedharma berhati-hatilah dalam berbicara, sebab kata-kata yang kita ucapkan bisa saja menyakiti hati orang lain. Apabila ini terjadi di pura, tentu saja akan mengganggu jalannya persembahyangan. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita sama-sama menjaga kesucian tempat ibadah kita. Selain dengan cara membersihkan lingkungannya, juga penting untuk menjaga diri dari keinginan yang berlebihan, pikiran yang tidak baik, ucapan serta etika dalam melaksanakan sembahyang di pura sebagai upaya meningkatkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, juga manusia dengan lingkungan. Sehingga Muksartam Jagaditaya Caiti Dharma dapat. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian etika dalam sembahyang dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian Dharma Wacana. Akhir kata, saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.